Banyak orang yang sering bertanya ya kepada saya, sebetulnya gimana sih caranya mendengarkan suara Tuhan? Oke, ini sebetulnya simple, tetapi memang sulit dipahami juga sebetulnya. Tetapi kalau kita melihat di Alkitab, sebetulnya ada mendengar suara Tuhan adalah sebuah hal yang wajar. Setiap kita sebetulnya bisa mendengarkan suara Tuhan. Setiap kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, atau setiap kita sebetulnya memiliki kepekaan, dapat memiliki kepekaan untuk mendeteksi kehadiran Tuhan. Karena ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan tidak hanya menciptakan kita secara fisik doang, atau secara jiwa, cuma kejiwaan, tidak. Tapi Tuhan menciptakan kita, di dalam diri kita Tuhan menaruhkan yang namanya roh. Nah, roh itu sebetulnya diberikan Tuhan untuk menjadi alat untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-16, di situ dituliskan seperti ini. Roh itu Roh Kudus ya, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oke. Jadi kalau saudara lihat, roh kita fungsinya adalah untuk menerima apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa berkomunikasi. Kalau di sini dikatakan bersaksi atau menyampaikan sesuatu, atau menyampaikan ide, gagasan kebenaran yang datang dari Tuhan, yang Tuhan ingin kita ngerti. Dan ketika dia datang, dia itu Roh Kudus itu akan datang menyentuh yang namanya roh manusia, sehingga manusia bisa menerima kebenaran dan informasi yang langsung datang dari Tuhan. Nah, itu yang kalau kita simpulkan, itu adalah komunikasi rohani. Sehingga dengan komunikasi seperti ini, kita bisa mengerti pikiran dan hatinya Tuhan, yang kita bahasakan seperti tadi, itu sebetulnya mendengar suara Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan itu sebetulnya tidak seperti banyak orang duga, bahwa ada orang bisa mendengar suara Tuhan di telinganya, ya, secara audible, sesuatu yang bisa didengar secara fisik. Memang ada orang-orang tertentu seperti itu, karena mereka dikaruniakan, ya, karunia khusus, ya. Nabi-nabi ada seperti itu ya. Di Alkitab juga mendengar secara audible, secara kedengaran dengan secara fisik dengan telinga. Ada juga yang bisa melihat hal-hal rohani secara visible, jadi sesuatu yang bisa terlihat secara fisik. Nah, itu memang adalah suatu tingkatan tertentu di dalam diri beberapa orang untuk bisa menerima pesan-pesan Tuhan yang sangat jelas. Dan itu namanya adalah karunia roh. Namun tidak semua orang yang menerima karunia seperti itu. Tetapi bukan berarti tidak semua orang yang bisa mendengar dan menerima informasi tentang Tuhan, bukan. Itu hanya soal dimensi saja. Kalau orang-orang yang bisa mendengar secara audible dan melihat secara visible, mereka memang dikaruniakan sebuah karunia, yang mana karunia itu, di dalam karunia itu mereka bisa melihat lebih jelas tentang hal-hal di alam rohani, atau bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara rohani. Tetapi Tuhan berkomunikasi dengan manusia itu bukan secara dimensi seperti itu saja. Bukan sekedar kepada orang-orang yang memiliki karunia tertentu. Tetapi Tuhan mau berbicara kepada semua orang. Dan Tuhan dapat berbicara kepada semua orang secara rohani melalui roh manusia. Bukan hanya sekedar melalui mata visible, bisa dilihat, atau bisa mendengar secara audible, secara fisik, tetapi secara rohani. Orang yang bisa mendengar suara Tuhan secara rohani tidak harus memiliki karunia-karunia khusus seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi setiap orang sebetulnya yang memiliki roh, dan kita semua memiliki roh, itu bisa mendengarkan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa mendeteksi kehadiran Tuhan. Kalau kita mau belajar dan fokus untuk meningkatkan kapasitas manusia rohani kita. Nah, sekarang pertanyaannya, manusia rohani itu seperti apa sih? Ya kan? Manusia rohani ya
simpelnya manusia rohani adalah manusia yang memiliki roh. Di dalam konsep Ibrani, ya nanti kita akan buka ayatnya, itu manusia, roh manusia itu sebetulnya diterjemahkan dari dua kata berbeda dari bahasa Ibrani. Memang ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memang kita agak sulit ya. Roh itu hanya kita ngerti ya dalam satu kata aja, roh. Padahal sebetulnya roh ini diterjemahkan ya di dalam Alkitab itu diterjemahkan khususnya dari bahasa Ibrani itu ada dua kata. Yang pertama kata ruah dan yang kedua adalah kata neshama. Nah, di dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan spirit, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan roh. Namun kita akan melihat lebih dalam lagi, saudara, apa yang disebut dengan ruah atau roh, bagian roh manusia, kemudian bagian yang lain yang namanya diterjemahkan neshama. Oke. Kata ruah itu adalah mengacu kepada dimensi roh manusia yang mengatur hal-hal yang bersifat perasaan ya. Dia bisa mengatur hatimu, dia bisa bermanifestasi di dalam perasaan-perasaan, mood-moodmu. Nah, itu yang disebut dengan ruah. Oke, mari kita mau melihat salah satu ayat yang menyampaikan tentang ide ini. Ayat ini saya ambil di dalam Yesaya 57 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Oke, saya coba baca dalam bahasa Ibrani ya, terjemahan aslinya. Jadi perjanjian lama di dalam Alkitab kita sebetulnya diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Jadi bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Saya coba baca dalam bahasa aslinya. Bahasa Ibraninya berbunyi seperti ini. Kikoh amaram venisa sokhenat vekados semo. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus nama. Daha usefal ruah. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Lehahayot ruah sepalim, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Ulehahayot lefnit kaim, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Oke, kita lihat kata bahasa Ibrani lehahayot ruah sefalim itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Kata semangat ini diterjemahkan dari kata ruah atau roh. Jadi gini saudara, bagian yang mengolah semua mood-mood di dalam hatimu, ya bagian psikologis yang menentukan faktor-faktor mental, perasaan saudara, emosi saudara, mood-mood yang bekerja di dalam diri saudara, itu ada hubungan dengan yang namanya ruah atau roh manusia yang ada di dalam diri kita, tetapi khusus mengontrol mentalitas. Nah, di dalam ayat ini diterjemahkan menghidupkan semangat atau kata semangat. Jadi fungsi ruah adalah menghidupkan semangat saudara. Jadi orang yang menerima informasi dari Tuhan, orang yang menerima komunikasi dari alam rohani melalui rohnya, melalui ruahnya, itu tandanya orang itu akan memiliki semangat. Semangatnya akan dihidupkan. Firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Kata semangat juga di sini diterjemahkan dari kata ruah. Jadi kalau rohmu lagi tidak mood, itu tandanya adalah semangatmu menurun. Tetapi kalau rohmu
lagi memiliki energi yang kuat karena saudara memiliki hubungan dengan Tuhan, karena saudara berkomunikasi dengan Tuhan, karena saudara menerima informasi-informasi ilahi, atau saudara mendengar suara Tuhan, maka tanda yang paling kentara bukan sekedar saudara melihat sesuatu ya, bukan sekedar saudara mendengar sesuatu secara audible. Itu memang dikhususkan bagi orang-orang punya karunia tertentu. Tandanya mereka bisa berkata, aku melihat ini dan itu ya kan, atau aku mendengar suara Tuhan. Nah, tetapi umumnya suara Tuhan itu tandanya bukan seperti itu. Itu cuma orang-orang punya karunia khusus. Tetapi kita semua yang memiliki roh, memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan, tandanya adalah semangat kita dihidupkan. Jadi kalau saudara berdoa pagi dan saudara mungkin lagi dalam kecemasan, dalam ketakutan, saudara mungkin sakit hati dan sebagainya, tiba-tiba ada sesuatu yang dorongan datang, saudara mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera, itu tandanya bahwa manusia rohmu sedang disentuh oleh Roh Kudus. Dan kalau saudara mau simpulkan bahwa saudara sebetulnya sedang mendengarkan suara Tuhan dalam bentuk sentuhan-sentuhan damai sejahtera. Ketika saudara mulai merasakan itu, saudara bisa memastikan saudara sedang mendengar informasi dari Tuhan. Tidak harus saudara ngerti kata-kata itu, tidak harus dengan penglihatan, tidak harus dengan kata-kata yang kedengaran, tetapi tanda yang paling normal adalah saudara mulai merasakan damai sejahtera. Saudara mulai merasakan sukacita dan saudara mendapatkan semangat yang baru, sekalipun saudara sementara menghadapi persoalan-persoalan tertentu, sekalipun hatimu sedang kecewa, sekalipun hatimu sedang khawatir dan sebagainya. Tetapi ketika Roh Kudus itu datang menyentuh yang namanya ruah, atau roh yang mengatur semua aktivitas mentalmu, maka semangatmu akan dibangkitkan. Jadi ini simple sebetulnya. Simple. Manusia yang hidup dalam roh adalah manusia yang selalu semangatnya berkobar. Entah apapun masalah yang dihadapi, engkau selalu punya semangat. Semangat hidup dalam hidup sehari-hari, melakukan aktivitas sehari-hari. Saudara lagi melayani Tuhan, saudara di kantor dan sebagainya. Saudara memiliki satu hal yang namanya sukacita. Saudara memiliki satu hal yang damai sejahtera. Dari damai sejahtera dan sukacita itu, saudara akan memiliki semangat yang kuat. Dalam semangat itu, saudara akan bertindak dengan tindakan-tindakan tertentu, dan saudara yakin apa yang saudara kerjakan itu adalah sesuatu yang benar. Itu adalah suara Tuhan. Sebetulnya seperti itu. Salah satu tanda bahwa saudara sedang berkomunikasi dengan Tuhan, salah satu tanda bahwa saudara sedang bersentuhan dengan alam roh, salah satu tanda bahwa Anda sedang menikmati dimensi rohani yang lebih tinggi adalah ketika hidupmu selalu di dalam sukacita, damai sejahtera, dan memiliki semangat hidup, vitalitas yang kuat, energi untuk hidup yang kuat. Itu dari rohmu. Dan itu bukan datang tiba-tiba seperti itu, tetapi datang dari Tuhan. Sebab segala sesuatu yang membangkitkan damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Makanya saudara tidak usah susah-susah mikirin, gimana ini dari Tuhan atau enggak. Kalau saudara dapat damai sejahtera dan saudara lihat di Alkitab bahwa itu adalah ayat-ayatnya benar dan sebagainya, ada ditunjang oleh ayat, dan saudara merasa bersukacita terhadap janji-janji Tuhan, maka saudara itulah suara Tuhan. Mungkin saudara lagi dalam keadaan frustasi dan sebagainya, tiba-tiba ada penghiburan yang datang dalam hatimu dan engkau mulai merasa lega. Itu adalah suara Tuhan. Soal saudara nantinya akan melihat secara visible, melihat secara kelihatan dengan mata, atau mendengar secara audible, atau mendengar secara langsung suara Tuhan, itu nanti kalau Tuhan memberikan kepada saudara karunia roh untuk melihat atau mendengar. Tetapi sekali lagi, tidak semua orang memiliki karunia seperti itu. Namun bukan berarti tidak semua orang bisa mendengar suara Tuhan. Semua orang yang memiliki roh, walaupun tidak memiliki karunia seperti itu, mereka bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi jangan persulit, saudara. Makanya itu penting, saudara, kalau saudara setiap hari berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab, karena itu akan menggugah rohmu. Sehingga rohmu akan menerima informasi-informasi dari Tuhan. Sehingga rohmu akan dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga saudara akan memiliki energi yang kuat untuk menghadapi kehidupan. Ketika Anda berdoa pagi, ketika Anda baca firman Tuhan, ketika Anda menyembah Tuhan, maka rohmu bangkit. Di saat itu, otomatis
engkau bisa menerima informasi-informasi secara langsung dari Tuhan melalui Roh Kudus dengan tanda bahwa saudara memiliki semangat. Itulah manusia roh atau ruah. Membangkit semangat, membangkitkan motivasi. Rohmu saudara, kalau saudara bangkit, maka engkau akan dimotivasi oleh Roh Kudus setiap hari. Dan ketika motivasi itu datang, semangat itu datang, engkau percayalah bahwa itu dari Tuhan dan bertindaklah sesuai dengan apa yang engkau rasakan. Bangkitkan rohmu, maka saudara akan bisa mengerti dan mengenal suara Tuhan. Saudara akan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi banyak orang pikir, aneh-aneh banget kok ada orang yang bisa berbicara dengan Tuhan. Ya ini simple kan, Roh Kudus bisa berbicara melalui roh kita. Untuk menyaksikan, untuk menyampaikan, untuk menginformasikan hal-hal yang ada dalam pikiran dan hati Allah. Simple. Nggak usah nggak usah mikir yang aneh-aneh. Itu simple saja. Nanti kalau Tuhan menambahkan dengan karunia tertentu, ya puji Tuhan. Nah, ada satu kata lagi di dalam Alkitab yang mengacu kepada roh manusia. Dan itu diterjemahkan dari satu kata Ibrani yang disebut dengan neshama. Nah, kata ini saudara bisa lihat di dalam Amsal 20 ayat 27. Di situ dituliskan roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Nah, kata roh di sini diterjemahkan dari kata neshama. Di dalam bahasa Ibrani itu dikatakan ner Adonai nismat Adam. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Hopes kol hadrei baten, yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Oke. Ner Adonai nismat. Nah, kata nismat itu berasal dari akar kata neshama, yang artinya roh. Nah, roh yang disebut neshama adalah roh yang mengatur. Kalau tadi roh mengatur perasaan, ya, emosi, hatimu, mood dan sebagainya. Kalau neshama itu adalah roh manusia yang mengatur pemikirannya, paradigmanya, pola pikir, apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan, pengertian yang masuk di otaknya, pengertian dari Tuhan yang Tuhan sampaikan, entah itu hikmat, entah itu wahyu, itu melalui bagian roh manusia yang disebut dengan neshama. Karena neshama itu pelita, adalah alat pelita dari Tuhan, sesuatu yang menerangi, khususnya menerangi dan memberikan saudara hikmat dan pengertian. Nah, kita akan lihat ayat ini kata ini muncul lagi di dalam Ayub pasal 32 ayat 8. Saya akan baca ya. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Kata nafas itu diterjemahkan dari kata neshama. Jadi kata neshama itu banyak terjemahannya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, salah satu nafas hidup. Kemudian yang kedua itu roh. Dan bisa juga diterjemahkan sebagai inspirasi. Jadi nafas Allah yang diberikan kepada manusia yang membangkitkan inspirasi. Makanya di dalam beberapa terjemahan lain yang saya akan baca ya, dalam terjemahan lain Ayub 32 ayat 8 ini, dalam terjemahan Hebrew New Version itu di dalam ide Ibrani, tetapi ada di dalam terjemahan bahasa Inggris. Di situ dikatakan, but there is a spirit in man and the spirit of the Almighty gives them understanding. Saudara lihat ada dua kata spirit sini ya. But there is a spirit in man and the spirit of the Almighty give them understanding. Spirit yang kedua, spirit of the Almighty, yang datang kepada manusia untuk memberi mereka pengertian, itu diterjemahkan dari kata neshama, atau di sini spirit atau roh ya. Di dalam King James Version itu diterjemahkan seperti ini. But there is a spirit in man and the inspiration of the Almighty give them understanding. Kata neshama itu diterjemahkan inspiration. Jadi kata roh, kata neshama atau roh yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang merupakan pelita Tuhan, itu atau neshama itu adalah inspirasi, diterjemahkan inspirasi dalam King James Version. Saya melihat menarik juga dalam terjemahan Indonesia, terjemahan lama ya, itu disebut seperti ini. Tetapi sesungguhnya roh juga
yang di dalam manusia, dan ilham yang maha kuasa itulah yang memberi akal. Jadi bagian kedua dari roh manusia atau manusia rohani yang kedua itu modelnya adalah manusia roh atau roh yang memberikan saudara inspirasi atau ilham. Sehingga saudara memiliki akal menurut terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan lama. Menurut King James adalah inspirasi yang memberikan saudara pengertian. Nah, jadi roh ini saudara itu membentuk di dalam pikiranmu ide-ide atau pewahyuan yang merupakan inspirasi langsung dari Tuhan. Nah, kadang-kadang saudara ketika saudara baca Alkitab, saudara lagi berdoa atau baca Alkitab, tiba-tiba ada hal tertentu yang saudara tidak mengerti di dalam Alkitab, tiba-tiba seperti meloncat. Tahu-taunya saudara diberi pengertian khusus, tahu-taunya saudara diberi hikmat, dan saudara berkata, oh yes, aku ngerti sekarang. Padahal mulanya saudara tidak ngerti. Nah, itu yang disebut dengan inspirasi. Dan bagian manusia yang mengatur inspirasi ini adalah bagian roh manusia yang disebut dengan neshama. Jadi ketika saudara neshama saudara dibangkitkan, dihidupkan oleh Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, pujian, penyembahan, atau saudara berdoa, maka neshama atau roh saudara itu akan menjadi peka. Dia akan menjadi tajam. Sehingga akan muncul pikiran-pikiran yang sebetulnya adalah yang seperti dikatakan tadi bahwa itu adalah kesaksian Roh Kudus yang merupakan gabungan dari berbagai hal yang informatif yang turunnya dari Tuhan. Jadi roh manusia neshama itu kalau itu dipertajam, maka sesungguhnya saudara akan dengan cepat itu bisa berhubungan dengan Tuhan. Saudara bisa mengerti suara Tuhan, saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan, saudara akan menerima informasi-informasi yang sebetulnya itu akan membuat saudara ngerti tentang hal-hal yang sebetulnya sebelumnya saudara tidak mengerti. Jadi kalau saya simpulkan bahwa mendengar suara Tuhan sekali lagi bukan berarti melihat secara visible dan audible itu tidak penting. Itu ada orang-orang tertentu. Tidak semua yang seperti itu. Tetapi pada umumnya semua kita bisa mendengar suara Tuhan melalui pikiran kita. Yaitu melalui neshama, yaitu roh manusia yang bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan inspirasi. Jadi saudara nggak sulit-sulit ketika saudara di jalan pun tiba-tiba saudara diberikan ide, diberikan inspirasi, dan saudara berkata, wow, ini luar biasa. Dan inspirasi itu akan nyambung dengan mood-moodmu, dan engkau tiba-tiba memiliki semangat. Jadi ruh dan neshama itu tiba-tiba bergabung menghasilkan inspirasi rohani, menghasilkan semangat rohani, sehingga di dalam mengerjakan saudara segala sesuatu, saudara memiliki keyakinan teguh bahwa saudara itu menerima suara Tuhan, saudara menerima informasi dari Tuhan tentang hal-hal yang benar yang bisa engkau lakukan. Maka itulah sebetulnya komunikasi dengan Tuhan. Nah, di situ mungkin lama-lama ketika saudara belajar tentang hal ini, belajar untuk nangkap inspirasi, belajar untuk membangkitkan semangatmu melalui doa-doa dan pembacaan firman Tuhan, maka lama-kelamaan Tuhan juga akan menambahkan yang namanya karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh yang akan bekerja di dalam pikiranmu seperti hikmat dan wahyu. Itu karunia, saudara, di antara 9 karunia adalah hikmat dan wahyu. Itu karunia roh yang merupakan pelebaran dari kapasitas neshama, yaitu yang mengatur pola pikirmu, yang mengatur akalmu, sehingga akal dan pola pikirmu akan dikuasai oleh suara Tuhan, akan dikuasai oleh komunikasimu dengan surga, akan dikuasai oleh informasi-informasi dan pengetahuan-pengetahuan surga, dan saudara akan memiliki sesuatu nilai yang sangat luar biasa di dalam kehidupanmu. Juga mungkin Tuhan akan menambahkan kepadamu kata-kata pengetahuan atau kata-kata marifat atau kepekaan rohani. Saudara bisa peka, perasaanmu bisa lebih peka terhadap segala sesuatu yang terjadi. Ada hal-hal yang engkau akan rasakan. Engkau akan memiliki karunia iman mungkin, sesuatu yang muncul dalam dirimu, sesuatu yang luar biasa. Karunia iman.
Saudara memiliki iman. Saudara nggak ngerti, tapi saudara percaya aja. Saudara memiliki pengharapan. Kalau kata ruah juga di dalam terjemahan yang lain itu diterjemahkan asa atau harapan. Jadi itu saudara. Jadi saudara bagaimana, kembali ke tadi, gimana sebetulnya saudara bisa mendengarkan suara Tuhan? Jangan tersandung atau terhambat di dalam pemikiran bahwa mendengar suara Tuhan itu hanya orang-orang tertentu saja. Atau bahkan saudara mungkin memiliki pemikiran bahwa untuk zaman sekarang saudara tidak bisa lagi untuk menerima informasi. Itu kan zaman nabi-nabi, itu zaman rasul-rasul. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Tetapi tidak seperti itu. Dari dulu di dalam Alkitab, baik kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, dan semua orang yang tertulis di Alkitab, dan yang kita yang ada saat ini, semuanya sama-sama memiliki roh. Cuman masalahnya orang-orang di Alkitab itu terbiasa melatih diri, melatih roh mereka. Kalau kita sekarang tidak melatih lagi kepekaan, kita menganggap itu tidak perlu dan aneh. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Komputer aja saudara yang diciptakan oleh manusia itu bisa mengerti banyak hal. Apalagi saudara yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kenapa kita tidak percaya bahwa kita bisa mendengar sesuatu, bisa memahami sesuatu lebih dari komputer? Hanya masalahnya saudara, alam roh itu bekerja di bawah sadar saudara. Nah, kalau saudara hidupmu hanya mengandalkan hal-hal yang kelihatan secara fisik, maka saudara tidak akan memahami banyak hal. Tetapi kalau saudara hidup oleh rohmu, maka saudara akan bisa menerima komunikasi dari Tuhan, dan saudara akan, di sini dikatakan neshama itu yang membuat saudara memiliki akal sebetulnya. Atau inspirasi itu yang memberi saudara pengertian. Nah, inilah saudara yang perlu saudara pahami sebelum saudara melangkah lebih jauh di dalam belajar tentang gimana saudara mendengar melalui karunia-karunia roh. Tetapi sekali lagi yang paling dasar adalah mendengar suara Tuhan dengan membangkitkan manusia rohmu. Sebab tidak semua kita memiliki karunia khusus untuk bisa mendengar suara Tuhan secara audible, secara visible, dan secara fisik dan lain-lain. Tetapi semua kita yang memiliki roh, kita semua bisa memahami informasi surga, atau katakan suara Tuhan atau suara Roh Kudus, dan bisa mendeteksi kehadiran Tuhan. Sebab di situ dikatakan dalam pembacaan kita, Tuhan bersemayam. Ya, orang-orang yang di antara orang yang remuk hati dan rendah hati bersemayam untuk apa? Membangkitkan ruah, membangkitkan semangat, membangkitkan manusia rohnya. Seperti itu. Oke, saudara, mari saudara belajar untuk menganggap bahwa hal seperti ini bukan sesuatu hal yang gimana ya? Yang anggap aneh seperti paranormal. Enggak sama sekali. Apalagi kita yang sudah memiliki Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita informasi-informasi ilahi. Dengan tanda yang paling sederhana adalah saudara mendapat damai sejahtera, mendapat sukacita, semangatmu dibangkitkan, engkau dapat inspirasi, engkau dapat ilham dari Tuhan, ide-ide yang luar biasa, pengertian dari Tuhan, maka engkau sudah bisa bertindak dan berjalan berdasarkan sebetulnya apa yang saudara pertanyakan, yaitu suara Tuhan. Banyak di antara saudara yang sudah berjalan berdasarkan suara Tuhan, tapi saudara tidak ngerti. Karena saudara berpikir suara Tuhan itu terlalu tinggi. Padahal seperti yang dijelaskan tadi, suara Tuhan itu sederhana. Yang penting saudara berjalan dengan semangat dan dengan inspirasi dari Tuhan, maka saudara sedang berjalan melalui jalur yang benar. Saudara sudah memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Tinggal saudara membandingkannya dengan apa yang tertulis di Alkitab. Sebab segala sesuatu juga harus diuji. Mungkin ke depan nanti kita akan pelajari hal ini, tetapi hari ini kita hanya membahas hal-hal yang sederhana seperti ini saja. Sehingga saudara bisa memiliki kepekaan, bisa mendengar suara Tuhan, mendengar informasi surgawi, dan mendeteksi kehadiran Tuhan. Jadi intinya gini, suara Tuhan itu diawali dengan sebuah sentuhan. Sekali lagi, suara Tuhan itu diawali dengan sebuah sentuhan. Sentuhan yang datang di dalam pikiranmu, yang dalam menyentuh neshamamu, rohmu, sehingga saudara mendapat ide-ide inspirasi yang tiba-tiba, kemudian sentuhan yang datang menyentuh hatimu sehingga engkau memiliki semangat.
Jadi ide-ide dan semangat ini yang bergabung menjadi satu, itu sebetulnya adalah indikasi awal bahwa alam roh atau katakanlah alam sorgawi atau katakanlah kehadiran Tuhan sedang engkau nikmati. Itu adalah awal daripada suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu perasaan-perasaan seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu, kemudian saudara olah dan saudara bahasakan dengan bahasamu sendiri, maka sebetulnya bahasa itu yang disebut dengan suara Tuhan. Mungkin engkau merasa bahwa ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa sesungguhnya jangan engkau khawatir. Dia datang, jangan engkau khawatir karena Tuhan itu maha besar. Dalam kesulitan dia akan menolong engkau. Jangan takut, engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan dilindungi Tuhan. Seperti itu, dan ketika itu datang ke hatimu, engkau dapatkan damai sejahtera, sukacita, maka sesungguhnya itu adalah janji Tuhan. Itu adalah suara Tuhan. Entahkah saudara mau membahasakan dengan 1 kalimat, dengan 10 kalimat, itu sebetulnya datang dari bahan baku, neshama dan ruahmu disentuh oleh kehadiran Tuhan. Disentuh oleh Roh Kudus. Maka itu adalah awal mula yang saudara akan menjadi dasar di mana saudara akan menerima ide-ide dari Tuhan, dan itulah sebetulnya suara Tuhan. Hanya untuk membahasakannya kan setiap orang berbeda. Ada orang yang mulai membahasakan, aku mendengar suara Tuhan, nah seperti itu. Ada yang mungkin lebih radikal, demikianlah suara Tuhan. Atau ada yang mungkin berkata, hatiku disentuh oleh Tuhan. Dan kemudian pikiranku tiba-tiba mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Dan inspirasi yang membangkitkan semangat itu seperti ini. Saudara mulai menyebutkan satu demi satu. Nah, itu adalah suara Tuhan. Atau ada yang berkata, Roh Kudus berbicara di dalam hatiku. Itu tandanya saudara mendapat damai sejahtera. Yaitu bahasamu. Setiap orang punya bahasa yang berbeda-beda tentang untuk mengekspresikan bahwa dia sudah mendengar suara Tuhan. Setiap orang punya bahasa berbeda. Anda tidak perlu tidak perlu terfokus ke situ. Itu bahasa-bahasa seperti itu ya tergantung, tidak setiap orang punya kepintaran untuk mengolah kata yang sama. Semua orang berbeda-beda. Ada yang bisa mengolah kata dengan baik karena bahasanya bagus. Ada yang punya bahasa yang minim, saudara. Sehingga ketika dia mengkomunikasikan, mungkin orang bisa salah paham. Wah, kotanya suara Tuhan, gini. Padahal sebetulnya dasarnya sama. Saudara kan tidak bisa bilang oh, itu suara Tuhan atau bukan. Kadang-kadang padahal dia sendiri mungkin bisa mendeteksi, dia sendiri bersemangat, dia sendiri mendapat sebuah ilham, pewahyuan, dan itu membangkitkan semangatnya, dan ada di Alkitab, ada di janji-janji Allah, dan itu sudah merupakan sebuah tanda bahwa orang tersebut menerima suara Tuhan, walaupun dalam tingkat intelektual yang berbeda. Makanya jangan saudara selalu berkaca kepada doktrin. Karena doktrin itu diberikan oleh organisasi berbeda-beda, oleh orang berbeda-beda yang ngajar. Tetapi satu hal yang penting, bahwa doktrin apapun, bahwa sesungguhnya itu tidak bisa membatalkan apa yang disebut dengan inspirasi atau mendengar suara Tuhan melalui hikmat dan wahyu, melalui inspirasi-inspirasi rohani yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan damai sejahtera, sehingga engkau memiliki pengertian, engkau memiliki semangat untuk melakukan kebenaran lebih kuat lagi, untuk melakukan kebenaran di Alkitab lebih bersemangat. Maka itu tandanya mendengar suara Tuhan. Jangan ada pemahaman-pemahaman yang membentur-benturkan. Ya mungkin saudara nanti mungkin ada orang yang masih salah dalam menyampaikan, mengekspresikan, tetapi dia sudah benar dalam konteks menerima suara Tuhan, menerima informasi surga. Jadi mungkin nanti kita akan bahas di lain kesempatan karena ini panjang. Ya mungkin ini dasar-dasar saja supaya saudara mengenal dimensi-dimensi di mana saudara diberikan bagian roh yang bisa mendeteksi kehadiran Allah dan bisa mendengarkan atau memahami informasi-informasi dari surga. Oke, puji Tuhan. Tuhan memberkati.